Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu penelitian kuantitatif, mempresentasikan tentang analisis di permasalahan menggunakan 3 desain yang berjudul meningkatkan konsentrasi belajar anak melalui media permainan puzzle. Yang pertama, permasalahan yang pertama, one shot case study menggunakan one sample t-test. Permasalahan pertama, seorang peneliti ingin meneliti konsentrasi belajar anak di kelompok B pada TK Mutiara. Peneliti menduga bahwa rata-rata konsentrasi belajar anak 80%. Terdapat 10 anak di dalam kelas tersebut. Presentase konsentrasi belajar anak tersaji pada tabel. Nah, ini dia tabelnya. Tabelnya ada nama anak dan presentase. Anaknya ini ada A sampai C dengan persentase konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian jawaban dari permasalahan. Pertanyaannya, apakah rata-rata konsentrasi belajar anak kelompok B di TK Mutiara 80%? Kemudian hipotesis. Hipotesis ada HO dan HA. Untuk HO, konsentrasi belajar anak kelompok B di TK Mutiara 80% atau mu sama dengan 80%. Untuk HA, konsentrasi belajar anak kelompok B di TK Mutiara tidak 80% atau mu tidak sama dengan 80%. Yang ketiga, kriteria. HO ditolak jika nilai sigtotal kurang dari 0,05. Kemudian nomor 4, interpretasi. Untuk tabel ini tabel sampel tesnya yang dibuat dari SPSS menunjukkan jumlah sigtotalnya 0,01. Karena nilai sigtotal 0,001 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, konsentrasi belajar anak kelompok B di TK Mutiara tidak 80%. Kemudian, desain yang kedua, one group pretest post-test design menggunakan analisis independent sample t-test. Permasalahannya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pembelajaran media permainan puzzle terhadap presentase konsentrasi belajar anak. Hasil tes presentase konsentrasi belajar anak sebelum dan sesudah pembelajaran tersaji pada tabel. Ini tabelnya ada nama anak, ada pretestnya sebelum tes, dan post-test atau sesudah tes. Nah, dilihat dari hasilnya, dari anak A sampai C, sebelumnya dan sesudahnya semuanya naik. Jadi persentasenya naik setelah dilakukan pembelajaran media puzzle. Kemudian jawaban dari permasalahan. Permasalahannya, apakah ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan tes? Kemudian nomor 2, hipotesis. Ada HO dan HA lagi. Untuk HO, tidak ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran permainan puzzle. Atau sebelum sama dengan sesudah. Untuk HA, ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran melalui permainan puzzle. Atau sebelum tidak sama dengan sesudah. Sebelum kurang dari sesudah, atau sebelum lebih dari sesudah, menjadi total. Untuk kriterianya, HO ditolak jika nilai total kurang dari 0,025. Untuk interpretasinya, ini ada paired sample test. Hasil dari signya 0,00, maka karena nilai sig totalnya 0,00, jadi 0,00 ini kurang dari 0,025, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan persentase sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran melalui media permainan puzzle. Untuk desain yang ketiga, pretest post-test control group design menggunakan paired sample t-test.
Permasalahannya, peneliti ingin meneliti apakah media pembelajaran menggunakan puzzle efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar pada anak. Peneliti menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berikut tabelnya. Ini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kelas ada yang naik, ada yang turun. Jawaban dari permasalahannya yaitu apakah melalui permainan media puzzle dapat meningkatkan konsentrasi belajar anak? Untuk hipotesis, HO-nya tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau eksperimen sama dengan kontrol. HO, permainan media puzzle tidak efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. Untuk HA-nya, ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau eksperimen tidak sama dengan kontrol. Permainan jadi HA-nya permainan media puzzle efektif dalam meningkatkan konsentrasi belajar anak. Kriterianya, HO ditolak jika nilai sig-to-tail kurang dari 0,05. Yang keempat, interpretasinya. Di sini ada independent sample time hasilnya. Hasil sig-to-tailnya adalah 0,0650. Nilai yang atas. Maka karena nilai sig-to-tail 0,650 itu kurang lebih dari 0,05, maka HO diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih.